Amerika Serikat disebut mengirimkan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri konflik. Negosiasi mencakup pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran hingga pembukaan kembali Selat Hormuz. Di hadapan jurnalis Gedung Putih, Trump kembali menegaskan bahwa ia tengah bernegosiasi dengan pemerintah Iran. Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. You know, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Namun, negosiasi yang dinyatakan Trump dibantah juru bicara markas besar militer Iran, Letkol Ibrahim Zulfagari. Zulfagari menyebut kesepakatan atau negosiasi yang tengah diupayakan Trump sebagai negosiasi dengan diri mereka sendiri. Zulfagari menuding Trump berupaya menyamarkan kekalahan sebagai kesepakatan. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده‌هایتان به سر رسیده. سطح خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. Memasuki pekan keempat, konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum juga mereda. Saling serang masih terjadi. Tidak hanya menargetkan fasilitas militer, fasilitas energi pun tak luput dari serangan. Saudara, Trump klaim Iran mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Namun sebaliknya, Iran dengan keras membantah negosiasi dan justru bilang Trump gengsi mengakui kekalahan. Kami tanya kepada dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Ririn Tri Nurhayati. Bu Ririn, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Bu Ririn, seperti kita lihat tadi sebelumnya ada informasi terkait yang Trump yang mengklaim Iran ingin melakukan negosiasi, tapi Teheran membantah keras. Ini sebenarnya perang narasi menurut Anda atau perang diplomasi? Ya, baik. Terima kasih, Mas Ian, pertanyaannya. Ya, kita saksikan akhir-akhir ini adalah ini menurut saya perang narasi ya yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Pihak Amerika Serikat ingin menyampaikan bahwa dia ingin menghentikan peperangan dengan menawarkan senjata-senjata. Menurut saya beberapa poin saya apresiasi karena bagaimanapun Israel dan Amerika Serikatlah yang memulai perang, maka seharusnya inisiatif atau tawaran untuk menghentikan perang itu juga adalah dari mereka, dari sisi itu. Tetapi kemudian yang akan kita lihat di sini adalah apakah kemudian hal itu mendapatkan sambutan baik dari pihak Iran dalam hal ini, seperti yang tadi kita sampaikan dalam informasi sebelumnya bahwa pemimpin Iran mengatakan bahwa Iran menolak tawaran gencatan senjata dan juga persyaratan 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat, sehingga menurut saya ini menjadi perang narasi antar kedua pihak yang melihatnya masih akan sulit untuk kita melihat perkembangan ke depan menjadi lebih soft atau lebih ada deeskalasi. Demikian, Mas. Bu Ririn, menurut Anda sebetulnya apa sih strategi yang tengah dimainkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel atau lebih khusus oleh Trump begitu? Karena kita tahu bahwa Trump ini mengklaim kemenangan, tapi di sisi lain ia mengirimkan 15 poin negosiasi. Ini sangat bertentangan begitu, klaim menang tapi mengirimkan 15 poin negosiasi. Menurut Anda strategi apa yang tengah dimainkan oleh Trump? Ya, baik, Mas Ian. Dari sini saya melihat ini adalah propaganda perangnya Amerika Serikat dalam hal ini Trump ya, untuk melihat bahwa sebenarnya kami ingin lihat tujuan dari perang atau agresi yang ilegal yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari
target atau klaim awalnya bahwa mereka akan bisa mengalahkan Iran dalam waktu beberapa hari saja, ternyata ini kan sudah sampai minggu keempat ini tidak tercapai. Dan malahan yang kita lihat Iran masih cukup eksis dengan memberikan serangan-serangan balasan ke pihak Israel. Sehingga saya kira ini merupakan, sementara kemudian di satu sisi Amerika Serikat juga sudah merasa tertekan, baik domestik maupun internasional, untuk mereka segera menghentikan perang ini. Sehingga ini merupakan cara bagi Trump untuk memulai sedikit demi sedikit, kemudian dia akan mengubah strateginya untuk dua pihak begitu ya, dua hal, sorry maaf saya bilang, bahwa tentu dia ingin kemudian ini segera berakhir karena dia juga tidak ingin kemudian situasinya semakin sulit yang sudah mendapat kritik dari berbagai pihak begitu. Oke, menurut Anda, Bu Ririn, seberapa mungkin klaim Trump soal kemenangan ini jadi bagian untuk menekan psikologis kepada Iran? Kita ketahui bahwa setiap klaim dari Amerika Serikat dan juga Israel selalu dibalas oleh Iran begitu. Tapi kemudian ini yang klaim kemenangan ini menurut Anda seberapa besar akan menekan psikologis dari Iran? Baik. Yang saya lihat justru sebaliknya ya, bukannya Iran kemudian akan merasa tertekan dengan klaim yang diajukan oleh Trump bahwa mereka telah memenangkan perang tersebut, karena yang terjadi tadi disampaikan bahwa pemimpinnya menyatakan tidak masuk akal apa yang mereka sampaikan. Itu ditunjukkan dengan Iran masih terus melakukan serangan balasan, sehingga kemudian kita akan melihat bahwa Iran untuk saat ini dia akan terus menolak, kecuali kemudian ya, yang ini juga saya kira informasi terbaru, kemudian Iran juga kemudian mengajukan tuntutan juga bagaimana kemudian prasyarat atau prakondisi kalau memang Amerika Serikat ingin betul-betul menghentikan peperangan ini, maka mereka juga punya syarat-syarat, diantaranya kemudian adalah bahwa ada jaminan bahwa agresi AS Israel harus dihentikan, begitu juga jaminan bahwa ke depan tidak ada lagi serangan seperti ini, termasuk pembayaran ganti rugi atas kerusakan-kerusakan perang yang sudah dilakukan oleh Israel dan AS. Jadi saya kira kedua pihak masih sangat kuat untuk menunjukkan posisi mereka, bargaining positionnya ini masih cukup kuat. Namun sementara saya melihat justru Amerika Serikat yang mulai harus mengganti taktik atau strateginya untuk bisa membawa situasi menjadi deeskalasi. Oke, Bu Ririn, sebelumnya juga Trump menyebutkan bahwa telah menghubungi Iran, melakukan negosiasi sebelum klaim kemenangan ini diposting begitu oleh Trump. Kemudian diralat yang bernegosiasi atau tidak menghubungi langsung Iran, tetapi Pakistan begitu informasinya. Sebetulnya Anda kalau melihat hubungan ketiga negara ini, Amerika Serikat, Pakistan, dan juga Iran, ini seberapa memungkinkan sebetulnya antara Amerika Serikat menghubungi Pakistan dulu, kemudian Pakistan baru menghubungi Iran? Ya, baik. Kalau saya lihat ini Pakistan memiliki posisi yang cukup unik ya, dilihat dari hubungan antara ketiga negara tersebut. Karena Pakistan mereka punya hubungan baik juga dengan Iran, ada sebagian minoritas Syiah yang mungkin itu menjadi salah satu penghubung. Kemudian Pakistan juga memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi, ada perjanjian pertahanan dengan mereka, dan juga pemimpin militer Pakistan juga memiliki hubungan dengan Trump, sehingga ini menjadi, saya kira bisa jadi poin harapan begitu ya. Plus kemudian dari sisi Iran sendiri, karena Pakistan bukan negara yang memiliki basis militer Amerika Serikat, mungkin ini bisa jadi harapan bahwa Iran tidak menganggap Pakistan sebagai bagian dari sekutu Amerika Serikat. Harapannya ini bisa menjadi salah satu cara untuk bisa membawa mediasi itu berjalan, meskipun ya kedua pihak masih menyatakan hal yang berseberangan. Oke. Dengan penjelasan tadi dari Bu Ririn soal hubungan antara ketiga negara, akankah efektif atau seberapa efektif yang akan ataupun yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan negosiasi ini? Tapi karena memang arahnya sepertinya itu terlihatnya Amerika Serikat yang ingin bernegosiasi, sementara Iran masih bertahan di stance-nya, di pendapatnya begitu. Ya, baik. Memang kemudian seharusnya memang dari Amerika Serikat ya, tadi seperti di awal posisinya bahwa karena dialah sebagai yang memulai penyerangan tersebut, maka kemudian harusnya dari mereka. Dan kemudian tapi kemudian
tentu kita pahami ketika ada negosiasi, masing-masing pihak mulai dengan tawaran yang sama-sama tinggi begitu. Tetapi kemudian nanti harapannya dengan adanya mediator, saya kira ada beberapa negara yang sudah menawarkan mediator seperti kita pahami, ada Pakistan, ada Mesir, ada juga dari sebelumnya Oman dan sebagainya. Tentu ini Turki termasuk juga. Harapannya kemudian akan bisa menjembatani kedua negara yang memang saling tone-nya masih cukup tinggi, meskipun saya kira Amerika Serikat sudah memulai untuk mau menawarkan ini, karena itu tadi situasi yang terdesak dari posisi Amerika Serikat, dia harus segera menghentikan serangan tersebut, tetapi dengan tidak kehilangan muka segitu ya, sehingga kemudian dia akan mengatakan bahwa kita menawarkan gencatan senjata, tapi meskipun tetap harus dengan syarat-syarat tertentu. Oke, yang juga jadi pertanyaan Bu Ririn, ini mengapa Iran justru menegaskan bahwa tidak ada negosiasi di bawah ancaman ketika Amerika Serikat melemparkan 15 poin negosiasi itu? Apakah ini menunjukkan bahwa posisi Iran ini masih sangat kuat? Tapi jangan dijawab dulu Bu Ririn, usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.